Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sangga Pengagas 2. Perkenalkan, nama saya Yuliana Veronica dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Kesia Mulia dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Aulia Cantika Anggreni dari kelas 10F. Perkenalkan, nama saya Nadila Salsabila Hidayat dari kelas 10C. Kami dari Sangga Pengagas 2 ingin membuat video mengenai Bantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari Sangga Penegas 2. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai kesehatan dasar. Yang pertama, perkembangan fisik dan reproduksi manusia. Poin A, perkembangan fisik manusia. Pada masa kanak-kanak 0-12 tahun, pertumbuhan fisik yang pesat baik dalam hal tinggi badan, berat badan, serta perkembangan motorik organ tubuh berkembang dengan cepat dan kemampuan koordinasi motorik kasar dan halus mulai terasa. Pada masa remaja 13-19 tahun terjadi pubertas dengan perubahan signifikan pada tubuh seperti pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat, perkembangan otot pada pria dan pembesaran payudara pada wanita. Pada wanita menstruasi pun dimulai. Masa dewasa 20-40 tahun tubuh mencapai puncak kekuatan fisik dan kesehatan. Sistem reproduksi siap untuk berkembang biak. Masa usia lanjut 60 tahun ke atas terjadi penurunan fisik seperti penurunan massa otot, kepadatan tulang dan penglihatan. Penuaan juga menyebabkan perubahan hormon. Poin B, perkembangan reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria, sperma diproduksi di testis, disimpan di epididymis dan dikeluarkan melalui saluran ejakulasi. Sistem reproduksi wanita, ovarium menghasilkan sel telur yang kemudian dilepaskan dan bisa dibuahi di tuba falopi. Jika tidak dibuahi, sel telur mati dan akan dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Nah, yang kedua ada penyakit infeksi. Yang pertama ada penyakit infeksi menular. Infeksi disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya yaitu tuberkulosis, penyakit yang menyerang paru-paru dan ditularkan melalui udara. Yang kedua ada COVID-19, penyakit virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan dapat menyebar melalui percikan udara. Yang ketiga ada HIV atau AIDS, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, menular melalui darah, air mani atau cairan tubuh lainnya. Dan yang terakhir ada demam berdarah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, adapun cara pencegahan penyakit infeksi, yang pertama yaitu cuci tangan secara teratur, yang kedua vaksinasi untuk melindungi tubuh dari infeksi, yang ketiga yaitu menghindari kontak langsung dengan penderita penyakit infeksi, dan yang terakhir yaitu menggunakan masker untuk melindungi diri dari virus udara. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit degeneratif. Penyakit itu adalah kondisi yang menyebabkan kerusakan bertahap pada organ tubuh, seringkali akibat penuaan atau faktor gaya hidup. Nah, jenis-jenis penyakit degeneratif adalah ada penyakit jantung yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Lalu ada stroke, kerusakan pada otak akibat gangguan aliran darah. Yang kedua ada osteoartritis, yaitu kerusakan pada sendi yang menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan. Yaitu ada tahap pencegahannya. Yang pertama ada menerapkan pola makan sehat seperti diet tinggi, rendah lemak, yaitu olahraga secara rutin dan menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Penyakit akibat hidup tidak sehat. Yang pertama yaitu penyakit akibat gaya hidup tidak sehat, seperti obesitas, yaitu kelebihan berat badan yang beresiko menyebabkan diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Diabetes tipe 2 yaitu gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke. Untuk yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pola makan tidak sehat, tinggi lemak, gula dan garam, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan merokok dan minum alkohol, dan stres berlebihan. Untuk yang ketiga yaitu cara menanggulangi dan mencegah penyakit akibat gaya hidup tidak sehat. Yang pertama yaitu menjaga pola makan sehat, konsumsi lebih banyak buah, sayuran, dan biji-bijian, kurangi makanan olahan dan tinggi lemak jenuh. Untuk yang kedua yaitu berolahraga secara teratur minimal 150 menit per minggu.
Untuk yang ketiga, berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Dan yang keempat, yaitu manajemen stres, teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, yaitu cara mencegah penyakit dan menjaga kesehatan secara umum. Yang A, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Rutin mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk mencegah berkembangnya penyakit menular. Yang B, pemeriksaan kesehatan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dini penyakit. Vaksinasi sesuai dengan rekomendasi medis untuk mencegah infeksi. Yang C, menerapkan pola hidup sehat, tidur yang cukup 7-9 jam per malam untuk pemulihan tubuh. Menghindari stres badan berlebih dengan cara relaksasi dan bersosialisasi.